Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan Siamu. Perkenalkan, nama saya Isma Candaning Tias Panjaitan. Saya perwakilan dari kelas PGMI 3 dengan NIM 0306232063. Baiklah, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari tentang tanda kecakapan PMR. Kemudian yang pertama, ujian tanda kecakapan. Ujian tanda kecakapan PMR adalah sebuah penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana seorang PMR menguasai materi-materi pelatihan PMR dan kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip kepala merahan dalam kegiatan Tribakti PMR. Tujuan dari ujian ini adalah yang pertama sebagai pengakuan, yaitu memberikan pengakuan resmi atas pencapaian dan kompetensi seorang anggota PMR. Yang kedua, motivasi. Meningkatkan motivasi anggota untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kemudian, standarisasi menjaga standar kualitas anggota PMR. Kemudian, pengembangan organisasi. Untuk tingkatan tanda kecakapan PMR ada 3. Yang pertama itu tanda kecakapan PMR mula, yaitu tingkatan dasar, fokus pada pengetahuan dasar tentang PMR. Yang kedua, tanda kecakapan PMR Madya, yaitu tingkat menengah, mencakup pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan praktis. Yang ketiga, tanda kecakapan PMR Wira, yaitu tingkat tertinggi, menuntut penguasaan materi yang komparatif dan kemampuan kepemimpinan. Kemudian, pihak yang terlibat dalam ujian ini yaitu peserta, yaitu anggota PMR yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan rekomendasi dari pembina PMR masing-masing, yaitu mereka yang fokus utama dalam ujian, yaitu yang akan dinilai kompetensinya, pelaksana, PMI cabang bidang PMR, dan relawan. Pembinaan PMR, penilainya yaitu staf PMI yang berkompetensi, kemudian relawan PMI, pelatih dan fasilitator PMR, pembina PMR. Kemudian, syarat mengikuti ujian tanda kecakapan PMR yaitu yang pertama, merupakan keanggotaan PMR, yang kedua, rekomendasi pembina, yang ketiga, mengikuti pelatihan, yang keempat, usia minimal, biasanya itu mengikuti ujian tanda kecakapan tertentu. Kemudian persyaratan khusus, terkadang ada persyaratan khusus lainnya yang mungkin ditetapkan, seperti jumlah kehadiran dalam kegiatan PMR atau nilai ujian tertentu. Secara lebih detail, persyaratan untuk setiap tingkat tanda kecakapan biasanya sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan mula, yaitu syaratnya yang paling mendasar seperti mengikuti pelatihan dasar PMR atau memiliki KTA. Kemudian tanda kecakapan Madya memiliki syarat tanda kecakapan mula, peserta juga harus mengikuti pelatihan lanjutan dan menunjukkan kemampuan dalam menerapkan materi yang telah dipelajari. Kemudian tanda kecakapan Wira, syaratnya itu paling kompleks, meliputi penguasaan materi yang komprehensif, kemampuan kepemimpinan, dan pengalaman dalam kegiatan PMR. Pelaksanaan ujian tanda kecakapan yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan ujian ini antara lain sebagai berikut: panitia pelaksana, pembina PMR, peserta anggota, penilai. Tugas dan tanggung jawab pelaksana yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaksanaan. Kemudian pemberian tanda kecakapan merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan resmi atas pencapaian seorang anggota PMR dalam menguasai materi-materi pelatihan PMR dan kemampuannya dalam menerapkan prinsip-prinsip kepala merahan dalam kegiatan Tribakti PMR yang berfungsi sebagai motivasi bagi anggota PMR untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Proses pemberian tanda kecakapan setelah seorang PMR dinyatakan lulus dalam ujian tanda kecakapan, maka ia berhak mendapatkan tanda kecakapan sesuai dengan tingkat yang dicapai. Proses pemberian tanda kecakapan biasanya dilakukan dalam sebuah upacara atau acara khusus yang dihadiri oleh pengurus PMI cabang, pembina PMR, dan seluruh anggota PMR. Jenis-jenis tanda kecakapan PMR meliputi
PMR Mula tingkat dasar, PMR Madya tingkat menengah, dan PMR Wira tingkat yang paling tinggi. Ketentuan pemakaian tanda kecakapan. Ketentuannya bisa kita perhatikan dalam penggunaannya, yaitu pada saat kegiatan resmi PMR, upacara, pertemuan, dan kegiatan lapangan. Baiklah, sampai sini dulu materi yang dapat saya sampaikan dan saya jabarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siam.